Nggak semua bisa minum, teman-teman. Ada orang-orang yang ditolak, sebagaimana tadi hadis tadi yang kita sampaikan. Siapa saja mereka? Yang pertama, sebagaimana Nabi yang bersabda, karena kita bicara hal yang gaib. Yang pertama, orang-orang yang murtad dan melakukan kekufuran. Orang-orang yang murtad. Makanya Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, ketika membaca hadis-hadis tentang telaga Nabi SAW, itu beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemurtatan. Doa kepada Allah. Nggak ada yang bisa jamin. Walaupun kita hadir di Al-Azhar, walaupun malam ini iman kita membara, daripada gue nonton final, mendingan gue stay di Al-Azhar. Walaupun tetap ngintip-ngintip gadget, lihat handphone, udah 21. Sekarang berapa? Benar nggak? Ya. Siapa yang ketawa paling keras? Tuh, pas 21 atau 31 udah sama sekarang? 21, bayangkan. 21. Di saf-saf pertama 21 Pak Ustadz. Ini saf-saf pertama. Subhanallah. Saf pertama tuh. Tapi nggak apa-apa, butuh proses. Butuh proses. Malam ini ngintip-ngintip nggak masalah. Yang penting kedepannya, leg kedua, berangkat ke Thailand. Yang pertama murtad. Orang murtad nggak akan minum telaga Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang yang beribadahnya, beragamanya tidak mengikuti tuntunan dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dikabarkan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang mereka kerjakan dari ibadah-ibadah yang baru setelah engkau wafat. Jadi mereka berinovasi ibadah. Padahal kita tahu beribadah harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Itu tidak akan minum tenaga haud. Tidak akan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang ditolak adalah orang-orang yang membantu pemimpin-pemimpin yang zalim. Hadis Tirmidzi, Nabi menyatakan, annahu satakunu ba'di umara, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim setelah diriku. Man dakhala alaih, barang siapa yang merapat, barang siapa yang merapat kepada dia, fasaddaqahu bikadzibih, janji-janji dustanya, omong-omongan kosongnya dibenarkan, diamini sama dia. Wa'anahum ala zulmihim, dan kezalimannya didukung dan dikampanyekan oleh dia. Apa kata Nabi? Laisa minni wa lastu minhu. Dia bukan bagian dari saya bukan bagian dari dia. Bahasa kita, lo jangan bawa nama-nama gue deh. Ya. Jangan bawa gue gak kenal lo gak kenal gue. Wala yarid alal haud, dan dia tidak akan meminum air telaga haud, gak akan. Namun barang siapa yang tidak merapat kepada pemimpin tersebut dan tidak membenarkan kedustaan dia dan tidak mensupport dan membantu kezalimannya, dia bagian dariku dan aku bagian dari dia, dan dia pasti akan meminum air dari telaga haud. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang gak sabar, yang gak tough terhadap cobaan, terhadap ujian. Makanya kan pertemuan yang lalu, apa wasiat Nabi SAW kepada Ansor? Isbiru hatta talqauni alal haud. Ansor, sabar. Apa yang terjadi? Sabar sampai kalian bertemu denganku di telaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari semenjak tahu hadis ini,
itu beliau benar-benar berusaha menjadi orang yang sabar. Beliau difitnah, dijelek-jeleki, dikatakan sesat, dikatakan Jahmiyah, difitnah macam-macam, tapi beliau no comment. Beliau tidak bergeming, beliau nggak klarifikasi, beliau nggak lawan, beliau dibully habis-habisan sampai diusir. Antum bayangkan, sekaliber Imam Bukhari ketika ikut pengajian nggak ada murid sama sekali, kecuali Imam Muslim, nggak ada yang mau duduk, semua kemakan. Bayangkan kita di sini ngumpul penuh satu masjid, ini Imam Bukhari, imamnya pakar-pakar hadis terkemuka, berisi kajian, nggak ada orang, tapi beliau nggak baper, beliau nggak pasang status, beliau nggak konferensi pers, beliau nggak marah. Ketika beliau ditanya untuk diklarifikasi, apa jawab beliau? Beliau sampaikan, karena aku mendengar Nabi SAW, isbiru hatta talqauni alal haud, sabar sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Ternyata rasa cinta, hadirin, rasa kangen, ingin ketemu dengan sang Nabi SAW, itu membuat beliau bertahan, membuat beliau tough. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita hijrah, ternyata kehidupan kita bermasalah, ternyata ekonomi kita terjun payung, ternyata pasangan gak siap, ternyata lingkungan kita menjauhi kita. Isbiru hatta talqauni alal haud, sabar. Kita harus milih yang setia dengan kita dari orang-orang yang gak mau melihat kita jadi orang baik, nggak mau melihat kita jadi orang taat, nggak mau melihat kita jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Kalau kita sabar, kita akan minum air tersebut. Kalau enggak. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Wallahu taala misal, mungkin itu.